Bu arada ortalık karıştı. Şimdi ortalık biraz sakinledi. Pemain keturunan Jayden Osterwolde dikabarkan ribut saat membela klubnya Fenerbahce ketika melawan Ankaragucu dalam Piala Turki pada Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Fenerbahce bertandang ke markas Ankaragucu semalam. Laga itu berakhir tragis bagi klub Jayden Osterwolde karena kalah dengan skor telak 0-3. Pertandingan ini lantas menjadi sorotan karena terjadi keributan di akhir laga. Menariknya, pemain keturunan Indonesia Jayden Osterwolde terlibat. Jelang laga berakhir, gelandang Ankaragucu Ferdinho ribut dengan Jayden Osterwolde. Keduanya saling dorong dan akhirnya berhasil dipisah oleh rekan setim. Akibat keributan tersebut, Jayden Osterwolde dan pemain Ankaragucu mendapatkan kartu kuning dari wasit. Adapun Osterwolde merupakan pemain keturunan yang sempat diincar timnas Indonesia. Sayangnya ia tidak menerima tawaran tersebut. Setelah menolak timnas Indonesia, pemain bek kiri ini diboyong oleh Fenerbahce pada bursa transfer musim dingin Januari 2023 dari Parma dengan biaya 6 juta euro atau setara 97 miliar. Jelang lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua pada bulan Maret mendatang, pelatih timnas Indonesia Sintayong tengah disibukkan dengan perubahan pemain. Selain bakal memanggil para pemain terbaik dari dalam negeri, pelatih berkebangsaan Korea Selatan tersebut juga tengah memburu para pemain potensial di benua Eropa yang diproyeksikan masuk dalam program naturalisasi untuk timnas Indonesia. Di tengah proses perburuan para pemain terbaik, muncul tawaran menarik dari seorang Arthur Iriawan. Pemain yang biasa bermain sebagai gelandang maupun bek sayap di Persik Kediri tersebut tiba-tiba saja menyatakan bahwa dirinya siap untuk kembali bermain di timnas Indonesia jika sang pelatih membutuhkan sosok pemain lokal. Kalau dia Sintayong sedang membutuhkan sosok pemain lokal, insya Allah saya siap bermain demi timnas, ujar Arthur Iriawan. Meskipun merupakan sebuah hal yang relatif wajar, namun sejatinya apa yang diungkapkan oleh Arthur Iriawan tersebut terkesan lucu dan cenderung over. Bagaimana tidak, di kancah persepak bolaan dalam negeri saja, Arthur Iriawan belum begitu diakui kapasitas permainannya. Namun secara tiba-tiba dirinya menawarkan diri untuk bermain di skuad Garuda. Memang membela tim nasional merupakan hak dari semua pemain, namun kesadaran diri juga harus diperlukan dalam hal ini. Terlebih lagi di posisi yang kini ditempati oleh Arthur Iriawan, yakni di sektor tengah, sudah bercokol nama-nama berkualitas yang tentunya akan menjadi pilihan utama coach Sintayong daripada dirinya. Tak hanya itu saja, melihat statistik Arthur Iriawan di Persik Kediri musim ini pun sepertinya membuat dirinya akan sulit untuk dilirik oleh STY masuk ke timnas Indonesia. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Erick Thohir optimis timnas Indonesia bisa mengatasi perlawanan Vietnam di ajang kualifikasi Piala Dunia. Erick Thohir menyebut dua pemain yang saat ini sedang dalam tahap proses naturalisasi, Tom Hei dan Ragnar Oratmangun, bisa membuat kekuatan timnas Indonesia lebih kuat. Tom Hei adalah gelandang asal klub SC Heerenveen, sementara Ragnar Oratmangun merupakan striker dari tim Fortuna Sittard. Diketahui, Tom Hei baru saja masuk dalam daftar Team of the Week Eredivisie pekan lalu berkat 1 gol dan 1 asisnya. Sementara Ragnar Oratmangun mencatatkan asis saat Fortuna Sittard meraih kemenangan di Eredivisie. Oleh sebabnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir yakin timnas Indonesia di dua laga lawan Vietnam mampu menang apabila Tom Hei dan Ragnar Oratmangun masuk skuad. Kalau kita bisa diperkuat mereka Tom Hei dan Ragnar Oratmangun, tentu bagus karena di laga melawan Vietnam back to back wajib menang, kata Erick Thohir. Indonesia saat ini jadi juru kunci grup F dengan 1 poin. Hasil itu didapat ketika tumbang 1-5 dari Irak dan bermain imbang 1-1 kontra Filipina. Maka dari itu Garuda wajib mendulang hasil positif ketika bertemu Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024 mendatang. Malaysia mengikuti langkah timnas Indonesia untuk menaturalisasi pemain keturunan di Eropa. Satu nama yang gencar dirumorkan ke Harimau Malaya adalah striker tajam Liga Belanda Ferdy Ruiz. Sebagaimana diketahui, Malaysia sebelumnya banyak melakukan naturalisasi pemain yang berkarir di liga lokal. Meski begitu, kini mereka beralih mengincar nama-nama di luar negeri.
Dia adalah Ferdi Druij yang disebut-sebut memiliki darah Malaysia sebab ia terang-terangan mengikuti Instagram PSSI-nya Malaysia yakni PAM. Sontak rumor striker berusia 26 tahun akan membela Harimau Malaya semakin menguat. Jika terrealisasi maka Malaysia bisa semakin kuat. Adapun Ferdi Druij merupakan striker tajam di Liga Belanda. Ia kini sedang membela VSC Zwolle dalam masa peminjaman dari Rapid Wien. Dalam 15 pertandingan di Eredivisie Belanda, Ferdi Druij sukses membukukan 5 gol dengan sumbangan 2 assist. Catatan itu terhitung impresif. Seperti yang sudah diketahui, Sintayong telah kembali ke Indonesia pada Selasa malam. Setibanya di Indonesia, Sintayong langsung bertemu asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto. STY berhasil membawa Indonesia mencatatkan sejarah kali pertama lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Usai tampil di Piala Asia 2023 di Qatar, STY pulang ke negaranya Korea Selatan untuk berlibur bersama keluarga. Setelah menyelesaikan masa liburnya, STY kini sudah kembali ke Indonesia dan menjalani rutinitasnya sebagai pelatih timnas Indonesia. Pada hari pertama di Indonesia, STY langsung menggelar pertemuan dengan asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto. Setelah istirahat sejenak, saya kembali ke Indonesia, lalu mengadakan pertemuan dan mendapatkan laporan dari Coach Nova Arianto, ujar Sintayong. Dalam waktu yang dekat, STY akan mempersiapkan 2 kelompok usia timnas Indonesia, yaitu timnas Indonesia senior dan U23. 3 alasan Sintayong perlu panggil Jack Brown ke timnas Indonesia U23. Yang pertama, kondisi prima. Jack Brown berada dalam kondisi terbaiknya, namun ia mengaku masih akan terus meningkatkan performa seiring kembali dari cedera. Hal itu diungkapkan Jack Brown pasca laga Persita melawan Persebaya Surabaya yang berakhir imbang dengan skor 1-1. Saya selalu berlatih setelah cedera lama, saya selalu bekerja keras di setiap sesi latihan. Saya setiap hari ada perkembangan, saya tidak mau fokus terlebih jauh, namun ingin fokus untuk besok, latihan ke depan, dan untuk meningkatkan performa lagi, ujar Jack Brown. Yang kedua, pernah dipercaya Sintayong. Pada 2020 lalu, Jack Brown sempat dipanggil Sintayong memperkuat timnas Indonesia U19 untuk persiapan Piala Dunia U20. Sayangnya Jack Brown gagal mentas di ajang tersebut karena Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia. Kini Sintayong berkesempatan memanggil kembali sang pemain, tentunya sebagai salah satu senjata di Piala Asia U23 2024 mendatang. Yang ketiga, alternatif pemain. Munculnya Jack Brown seolah menjadi jawaban saat banyak klub Liga 1 yang enggan melepas pemainnya ke timnas Indonesia U23. Jack Brown mampu ditempatkan sebagai striker maupun winger sesuai kebutuhan Sintayong di Piala Asia U23 2024 mendatang. Pelatih timnas Indonesia Sintayong sudah lama mengincar Jenson Sel. Jenson saat ini membela tim kasta kedua Liga Inggris Sunderland. Dia musim ini sudah bermain dalam 14 pertandingan di timnya tersebut. Pemain berusia 20 tahun ini baru didatangkan dari PSV Eindhoven U21. Karir Jenson banyak dicetak di Belanda. Dia memulai karir dengan masuk akademi PSV tahun 2019 lalu. Kemudian pemain kelahiran Ede ini terus promosi dan akhirnya mencapai PSV U21. Selanjutnya dia ditebus oleh Sunderland dan musim ini bermain di Liga Inggris. Mantan anggota Esko PSSI Hassani Abdul Ghani menjelaskan bahwa Sintayong sangat ingin mendapatkan Jenson Sel. Jenson saat itu diproyeksikan bisa bermain untuk timnas Indonesia U20. Dari daftar nama bidikan yang ada, Jenson jadi salah satu pemain yang masuk prioritas. Seperti diketahui saat itu timnas Indonesia sedang dibangun serius oleh Sintayong. Pasalnya mereka akan tampil di Piala Dunia U20 2023 yang rencananya akan digelar di Indonesia, namun harus batal. Hassani bahkan mendapatkan permintaan khusus dari pelatih asal Korea Selatan tersebut agar bisa mendapatkan Jenson. Jenson Sel salah satu pemain yang sangat diminati oleh Sintayong. Sintayong sampaikan ke saya, Pak Hassani, tolong pemain ini digoda supaya bisa membela timnas U20 Indonesia pada saat itu, ujar Hassani Abdul Ghani. Hassani kemudian berkomunikasi dengan Jenson untuk misi tersebut. Namun dia mendapatkan jawaban bahwa pemain tersebut belum bersedia membela timnas Indonesia. Jenson sendiri memiliki darah Indonesia dari kakeknya yang merupakan orang Ambon.
Namun, terus terang saya katakan, Jadon Sancho dari awal mengatakan saya belum siap untuk bermain bagi Indonesia, ujar Hassani Abdul Ghani. Memang saat itu dia belum tersedia, namun bukan tidak mungkin saat ini dia akan berubah pikiran, mengingat STY akan terbang ke Belanda untuk mencari para pemain keturunan.